Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue, Fahmi Muhammad Alfikri. Kali ini gue mau menceritakan tentang barbershop ya. Jadi lebih ke evaluasi barbershop yang gue punya. Oh ya, dan dari sekarang tuh tanggal 10 Agustus 2025 ya. Gue bakalan lebih serius dengan membuat konten ya. Konten-konten tentang bisnis. Dan setiap kontennya khususnya di YouTube ya. Jadi bakalan lebih ke apa ya? Pokoknya ya. Bukan pokok, tapi intinya satu tema lah. Kan kalau sebelumnya gue bikin video tuh dari berbagai tema yang bisnis bisnis yang gue jalani gitu ya. Dari mulai apa ya? Domba, emas, bako, terus barbershop, ayam atau konten. Nah, sekarang mau difokusin ke salah satunya aja gitu setiap kontennya. Dan sekarang gue mau bahas tentang yang barbershop. Nah, di barbershop ini kemarin sempat ada apa ya? Beberapa masalah lah ya. Tapi intinya si apa ya? Si klien atau pelanggannya itu menurun karena komplain, ada beberapa pelanggan yang komplain terkait cukurannya yang kurang begitu memuaskan. Nah, tapi karena komplainnya itu langsung ke gua gitu. Terus guanya tuh agak gimana gitu kalau gua langsung ngomong ke tukang cukurnya. Jadi gua berencana mau bikin yang namanya seperti apa ya? Seperti template atau brosur untuk kritik dan saran. Nah, itu gunanya ya buat yang menyampaikan kritik ke gua tuh langsung ke WA gua. Dari WA gua nanti gua bisa langsung terusin ke eh, apa namanya? Tukang cukurnya. Karena kan kalau sebelumnya ada orang bentar. Kalau sebelumnya tuh kalau gue lagi nunggu warung ya, warung sembako milik bapak gue. Pas gue nunggu, terus ada mungkin beberapa hari yang lalu tuh yang sembako itu dipangkas rambutnya di barbershop gue dan hasilnya kurang memuaskan. Lalu komplainnya itu ke gue pas gue lagi nunggu warung. Nah, gue nunggu warung, otomatis kalau nunggu warung, gue agak sedikit susah ya kalau harus langsung menyampaikan ke barbershopnya. Memang tokonya itu berdekatan ya. Cuma ya mungkin 10 atau 15 meter ya jaraknya. Tapi kan gue nunggu warung konteksnya, jadi eh, susah lah. Dan maka dari itu gue sudah bikin ini. Ya, ini adalah seperti apa ya? Pokoknya ini tulisannya tuh untuk kritik dan saran. Langsung ke WA gue, di scan ya. Atau kalau HP-nya belum bisa scan, di sini gue cantumin juga nomor telepon sama kontak IG. Bisa DM langsung di situ karena IG gue sifatnya publik ya. Jadi siapapun yang mau follow atau belum bisa nge-DM gue. Jadi di kertas ini ada tulisannya tuh gini ya. Yang paling atas ada komplain, saran atau cukuran kurang sip, tulis semuanya ke owner, termasuk nilai tukang cukurnya ya. Kami siap dengerin dan perbaiki. Boleh DM atau WA. Nah, kayak gitu. Terus di sini ini dicantumin juga boleh komplain tentang boleh kritik dan saran tentang cukuran dan juga bako karena tempat bakonya kan apa ya, seruang lingkup lah. Nah, terus rencana gua sih biar semuanya tuh kayak apa ya? Lebih ke mengisi ini gitu. WA gua biar ya terjalin trust atau
ya komunikasi gue dengan pelanggan tuh lancar gitu lewat WA, lewat sosmed, dan gue bisa ngedengerin keluhan-keluhan mereka gitu. Nah, maka dari itu biar semuanya tuh atau biar mayoritas orang-orang yang dicukur tuh ngisi WA ini, chat WA gue mau rencananya setiap yang ngisi ini mungkin gue bisa kasih sampor atau pomade yang saset ya. Gue belum tentuin sih antara samporan pomade, tapi mungkin kalau kejar ke murah bakalan milih sampo, karena kan satu sasetnya itu, kalau sampo tuh kayak sampo Pantene Clear, Sunsil gitu kan, itu cuma 1.000 rupiah. Tapi kalau pomade yang merek Gatsby misalnya, itu harganya tuh sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah per saset. Ya memang cuma 1.000 2.000 ya, tapi karena cukurannya pun di sini barbershop kayak barbershop ala kampung, jadi tidak terlalu mahal. Kenapa ala kampung? Karena saya berdomisili di kampung dan barbershopnya pun ada di kampung gitu kan. Tapi kenapa dinamain barbershop? Karena kedepannya mungkin gue bakalan, ya, nggak kayak pangkas rambut yang biasa gitu. Gue pengen ngedesainnya itu seperti barbershop untuk kedepannya. Sekarang juga sudah mirip-mirip sih, tapi fasilitasnya memang belum maksimal. Nah, dan meskipun nanti fasilitasnya udah lengkap, dan gua rencananya nggak akan terlalu matok harga yang tinggi. Karena apa? Karena gua pengen masyarakat, apa ya, di desa gua yang bisa dibilang apa ya, gua sendiri emang orang kampung kan gitu ya. Jadi kalau gua nyebut masyarakat apa ya, kampung ya, di sini tuh bisa ngerasain dicukur ala-ala barbershop dengan harga yang murah. Itu tujuan gua. Jadi nggak harus mahal, kalau pengen ke barbershop. Di barbershop gua pun bisa gitu, dengan harga murah tapi pelayanan dan fasilitas seperti barbershop. Jadi gua ya bisnis sambil sedekah lah gitu. Karena gua nggak bener-bener nggak apa ya, nggak ngambil banyak dari barbershop ini, nggak ngambil banyak dari barbershop ya, asli gitu. Tapi modalnya tuh cuma sekali yang besar tuh di awal, dan ke depannya kan gak ngemodal lagi gitu kalau sama barbershop. Paling cuma kayak sampo, bedak, terus ya refill silet paling, terus ya perbaikan di mesinnya paling. Ya selain itu aman lah gitu. Kalau yang mahal-mahal kayak seperti kursinya kan lumayan mahal, gua beli sekitar 2 jutaan, kaca sekitar 300 sampai 500 ribu gua lupa gitu, terus lampu-lampu kan itu yang mahalnya tuh nggak gua beli lagi, karena emang cuma beli satu kali kalau yang gitu kan. Nggak mungkin tiap bulan kita beli kalau yang gitu. Nah begitu untuk cerita barbershop kali ini. Nah buat kalian yang penasaran boleh komen aja, dan buat gua gitu, gua harus bikin konten apa tentang barbershop, boleh komen aja. Oke, terima kasih, dadah.